Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sobat mengaji yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun anda berada, alhamdulillah kita berjumpa kembali pada kesempatan hari ini, yang mana di kesempatan ini kita lanjutkan kembali pelajaran kita latihan membaca Al-Quran di juz 30 atau juz Ammah. Nah, di kesempatan ini kita telah sampai di surah Al-Insyiqaq, ya, yang mana surah Al-Insyiqaq adalah termasuk atau tergolong surah-surah Makkiyah. Baik sobat mengaji yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum kita memulai pelajaran kita pada kesempatan hari ini, sebagaimana biasa marilah kita membaca ta'awudz dan juga basmalah terlebih dahulu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. Baik sobat mengaji yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, untuk pelajaran pada hari ini kita cukupkan di ayat ke-9, ya. Kita coba untuk menyingkat, ya, agar kita juga bisa memaknai ataupun mempelajari, mencerna pelajaran pada kesempatan hari ini dengan baik, ya. Kalau terlalu panjang juga membuat kita menjadi kesulitan untuk mencerna pelajaran yang kita pelajari setiap harinya. Baik sobat mengaji yang dirahmati Allah, sebagaimana biasa setelah kita menjelaskan tadi atau kita membacakan bersama-sama ayat 1 sampai 9, sekarang kita menjelaskan bagaimana cara membacanya, baik itu panjang pendeknya ataupun makhorijul hurufnya. Baik, perhatikan ayat pertama. Idzas sama. Perhatikan huruf dha, langsung sambung ke alif lam syamsiyah. Idza di depannya terdapat alif, tidak dibaca. Alif lamnya tidak dibaca karena dza langsung sambung masuk ke sa yang berharokat tasdid, ya, langsung lompat ke sini. Idzas sama, ya. Kemudian huruf ma, ini huruf ma, ya, dipanjangkan 5 harokat karena di atasnya terdapat tanda bacaan panjang 5 harokat. Idzas sama, kemudian huruf nun sukun jadi u, lompat langsung ke atau langsung masuk ke huruf nun sukun, yang mana nun sukun bertemu sya maka didengungkan dan disamarkan, ya. Nun sukun yang ini bertemu dengan huruf sya, maka teorinya adalah sebagaimana di Qur'an 6, didengungkan dan disamarkan, ya. Idzas sama'u, kemudian nun sukun bertemu sya ini didengungkan kurang lebih 2 sampai 3 harokat, ya. Idzas samaa'u انشقت
ya, huruf qaf ditahan dan ditekan karena berharokat tasdid ya. Syaqqat. Kemudian huruf ta di ujung diberikan hembusan tipis ya karena berharokat sukun. Idzas samaa'u syaqqat. Seperti itu ya. Jadi alif yang ini tidak dibaca ya. Baik, kita lanjut ayat berikutnya. Wa adzinat, ya, jelas ya. Wa adzinat li rabbi. Huruf ba harokat i berharokat tasdid, maka kita tahan dan kita tekan ya. Kemudian huruf ha yang ini dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif. Li rabbiha wa huqqat, ya. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Huruf qaf berharokat tasdid, maka kita tahan dan kita tekan ya. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Oke. Huruf nun sukun huruf ta yang sukun di ujung kita berikan hembusan tipis. Kemudian kita lanjut ayat berikutnya. Wa idzal, perhatikan wa idza, huruf dza langsung sambung ke alif lam qamariyah yang ke sini ya. Wa idzal ardu muddat. Huruf da berharokat tasdid, maka kita tahan dan kita tekan. Muddat. Wa idzal ardu muddat. Oke. Kemudian kita lanjut ayat berikutnya. Wa alqat ma. Wa alqat, ya, huruf ta sukun ya. Alqat ma, huruf ma dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif. Ma fiha, huruf fi dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat ya sukun. Kemudian huruf ha dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif. Wa alqat ma fiha ha wa takhallat. Wa takhallat. Huruf lam berharokat tasdid ya. Wa takhallat. Huruf ta sukun di ujung, maka kita hembuskan ya, atau kita berikan hembusan tipis. Wa alqat ma fiha wa takhallat. Kemudian kita lanjut ayat ke-5. Wa adzinat, perhatikan. Wa adzinat, huruf ta sukun diberikan hembusan tipis. Wa adzinat li rabbiha. Li rabb, huruf ba harokat i dibaca bi berharokat tasdid, maka kita tahan dan kita tekan ya. Li rabbiha, huruf ha dipanjangkan 2 harokat ya. Li rabbiha wa huqqat. Huruf qaf berharokat tasdid, maka kita tahan dan tekan. Wa huqqat. Kemudian huruf ta sukun, maka kita berikan hembusan tipis ya. Huqqat. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Kemudian kita lanjut ayat berikutnya. Ya ayyuhal, huruf ya dipanjangkan 5 harokat karena memiliki tanda panjang 5 harokat. Kemudian huruf ya yang ini berharokat tasdid, maka kita tahan dan kita tekan. Ya ayyuhal. Kemudian huruf ha langsung sambung masuk ke huruf alif lam qamariyah yang ini yang sukun ya. Ya ayyuhal kemudian nun sukun bertemu dengan sa. Ini huruf sa, ini nun sukun, maka didengungkan dan disamarkan ya. Ya ayyuhal insanu. Huruf sa dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif. Ya ayyuhal insanu
insanu innaka. Huruf nun sukun, huruf nun bertasdid, maka kita tahan dan kita tekan. Innaka, ya kurang lebih 2-3 harokat. Innaka kadihun. Huruf K dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif ya. Kadihun. Huruf hunnya dibaca jelas atau izhar. Innaka kadihun ila. Huruf la dipanjangkan 2 harokat karena di depannya atau di atasnya terdapat alif kecil. Kadihun ila, ya di depannya juga terdapat alif bengkok atau maksurah. Ila rabbika. Huruf ba berharokat tasdid, maka kita tahan dan kita tekan. Rabbika. Kemudian kadha. Huruf dal berharokat sukun, maka kita pantulkan. Kadha. Huruf han tanwin bertemu dengan fa, maka kita dengungkan dan kita samarkan. Kadha famulaqih. Huruf la dipanjangkan 2 harokat karena di atasnya terdapat alif kecil. Yang ini. Kemudian huruf qi dipanjangkan boleh 2, boleh 4, boleh 6 harokat ya, karena di depan huruf qi terdapat ya sukun sebelum huruf pemberhentian. Kadhan famulaqih. Kemudian huruf H di ujung disukunkan atau dimatikan. Kemudian kita lanjut ayat berikutnya. Fa'amma. Huruf ma yang ini ditahan dan ditekan lalu dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif ya. Fa'amma man utiya. Huruf u dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat waw sukun. Man utiya, ini huruf ya meskipun tidak ada titik di bawahnya, tapi ini dibaca utiya, ada harokat a. Utiya kitabahu. Huruf ta dipanjangkan 2 harokat karena di atasnya terdapat alif kecil. Kemudian huruf h dipanjangkan 2 harokat karena berharokat u terbalik seperti ini. Sedangkan u biasa begini, maka ini dibaca 2 harokat. 1 harokat ya ini. Kalau yang terbalik begini, maka dibaca 2 harokat. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminih. Huruf mi dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat ya sukun. Biyaminih. Kemudian huruf h di ujung kita sukunkan atau kita matikan. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminih. Kemudian kita lanjut ayat 8. Fasaufa. Huruf sa diayun sekali karena di depannya terdapat waw sukun. Fasaufa yuhasabu. Huruf ha dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif. Fasaufa yuhasabu hisabai. Huruf tanwin ya, huruf h dipanjangkan 2 harokat huruf sa karena di depannya terdapat alif. Huruf tanwin an bertemu dengan ya bertasdid, maka kita dengungkan dan kita samarkan. Huruf tanwinnya menghilang melebur ke huruf ya. Hisaban yasira. Huruf si dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat ya sukun. Kemudian huruf ro berubah menjadi huruf ron ya, berubah menjadi ro atau fathah karena ini kita sudah berada di ujung ayat atau di ujung bacaan ya. Maka teorinya tanwin kalau di ujung ayat atau di ujung bacaan kita berubah atau kita rubah menjadi fathah atau a. Yasira, jadi tanwinnya menghilang ya. Fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Kemudian kita lanjut ayat 9. Wa yanqalibu. Huruf nun sukun bertemu dengan ko, maka kita dengungkan dan kita samarkan.
wa yanqalibu ila. Huruf la dipanjangkan 5 harokat karena di atasnya terdapat tanda panjang 5 harokat. Wa yanqalibu ila ahlihi. Kemudian huruf hi dipanjangkan 2 harokat karena di bawahnya terdapat harokat alif kecil ya. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Huruf ru dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat waw sukun. Masrura. Kemudian huruf ron dirubah menjadi fathah atau a, tanwinnya dihilangkan karena kita sudah berada di ujung ayat atau di ujung bacaan. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Seperti itu ya. Baik, sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk pelajaran hari ini kita cukupkan sampai di ayat 9 ya. Baik, sebagaimana biasa sebelum kita akhiri pelajaran kita kembali membaca, mereview bacaan kita ataupun pelajaran kita pada kesempatan hari ini. Kita awali dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u syaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbik kadhan famulaqih فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى masrura. Baik, sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pelajaran pada kesempatan hari ini. Jika ada pertanyaan seputar pelajaran hari ini, silakan layangkan di kolom komentar. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi taufik kepada kita sekalian serta memberi kemudahan dan kelancaran di dalam setiap urusan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala melancarkan rezeki kita dan mengumpulkan kita di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Akhirul kalam kami ucapkan subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.